Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' kali ini dengan diberikan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih Allah berikan begitu banyak nikmatnya, yang tentunya nikmat ini merupakan nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak pernah bosannya Allah anugerahkan kepada kita semuanya, yang tentunya dengan nikmat ini kita semuanya masih bisa Allah pertemukan, masih bisa Allah mampukan untuk kita sama-sama melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat maghrib, dan alhamdulillah bisa kita lakukan secara berjamaah. Dan kesyukuran selanjutnya adalah setelah kita melaksanakan ibadah wajib kita, Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-menerus memperdalam ilmu agama kita. Begitu pula untuk terus-menerus memberikan kesempatan kita untuk senantiasa berthalabil ilm. Karena yang namanya ilmu itu merupakan sesuatu yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa memperolehnya. Tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa memahami ilmu tersebut. Maka kalau kata Imam Syafi'i, beliau menyampaikan bahwasanya laisal ilmu bima hufidha. Yang namanya ilmu itu bukanlah ilmu yang kita hafal. Begitu pula kalau dalam hadisnya, dalam sebuah ungkapan Arab mengatakan laisal ilmu fis sutur walakinnal ilma fis sudur. Yang namanya ilmu itu bukanlah yang kita hafal, bukan pula yang kita tulis, akan tetapi justru ilmu itu adalah yang ada dalam hati kita semua. Yang selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan walakinnal ilma ma nafa'. Akan tetapi yang disebut ilmu itu ketika adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Maka kalau ilmu yang sudah kita dapatkan selama bertahun-tahun ini, kita sudah sering untuk ikut kajian, begitu pula kalau kita ikut di jenjang sekolah, berarti kita sudah sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan juga kuliah pun, maka berarti yang akan ditanya, begitu pula yang akan dijadikan patokan apakah ilmu itu bisa kita serap ataupun tidak adalah apakah kita mampu untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat atau tidak bagi kita semuanya. Maka doa yang senantiasa untuk kita ulang, doa yang disyariatkan untuk terutama kita baca ketika pagi hari ba'da subuh adalah doa permintaan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maka
tiga hal yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah untuk kita minta kepada Allah, terutama di pagi hari kita setelah kita melaksanakan sholat subuh, maka kita baca doanya, yang doa itu meminta kepada Allah tiga hal secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita minta ilmu yang bermanfaat, kita minta rezeki yang thayyib, dan juga yang ketiga adalah kita minta amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan kita di malam hari ini, anugerah yang Allah berikan kepada kita hari ini untuk bisa sama-sama berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka tentunya ini adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri bersama, yang patut untuk senantiasa kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita berharap semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terutama manfaat kita untuk bisa paling tidak mewariskan ilmu ini kepada anak turun kita semuanya. Maka satu hal yang tidak akan pernah putus dengan kematian seorang itu cuma tiga. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasin. Yaitulah sedekah jariyah, au ilmu yuntafa'u bihi, au waladun shalih yad'u. Maka kita berharap ilmu yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang sudah kita dapatkan selama kita hidup sampai hari ini, maka itu nantinya memberikan ilmu yang bermanfaat yang akan kita bawa sampai nanti kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan kita sama-sama berharap semoga semua yang Allah anugerahkan, ilmu yang sudah Allah anugerahkan kepada kita bisa memberikan kemanfaatan, baik itu kemanfaatan kita di dunia maupun kemanfaatan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa untuk senantiasa kita aturkan kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan terus senantiasa untuk kita ikuti sunnah-sunnah beliau, jangan terus kita usahakan untuk terus kita lakukan sunnah yang sudah beliau ajarkan kepada kita semuanya, baik sunnah-sunnah dari perkataan beliau, sunnah-sunnah dari perbuatan beliau, begitu pula sunnah-sunnah dari hal-hal yang disetujui oleh beliau dari apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat terbaiknya di zaman dahulu. Maka kita berharap semoga dengan usaha kita untuk terus melakukan ittiba sunnah terhadap apa yang sudah beliau ajarkan kepada kita semuanya, itu menjadi salah satu jalan, menjadi salah satu sebab wasilah beliau berkehendak dan bersedia untuk memberikan syafaatnya kepada kita semuanya yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menika ngantosi Ustaz Amar ingkang nembe utur mboten saged hadir wonten ing kajian rutin malam Senin kita sedaya. Oke, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita semuanya bahwasanya dalam diri setiap manusia maka ada tiga hal yang Allah tetapkan ketika seorang itu mulai lahir di dunia ini. Dan tiga hal itu insya Allah akan coba kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW diceritakan oleh Abi Abdullah Ar-Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyampaikan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menceritakan kepada kita semuanya, kepada para sahabatnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis ini disifati oleh Ibnu Mas'ud sebagai as-shadiqul masduq. Ini merupakan sifat agungnya Rasulullah. Ibnu Mas'ud karena saking agungnya sifatnya Rasulullah, maka sahabat Ibnu Mas'ud itu mensifati Rasulullah dengan as-shadiqul masduq. Apa itu as-shadiqul masduq? As-shadiq ini kan berarti orang yang jujur. Shadiq, jujur.
Maka yang namanya Rasulullah menikah diberikan gelar oleh masyarakat saat itu dengan gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Karena emang beliau itu sifatnya adalah as-shadiq, orang yang sangat jujur, begitu jujur. Akan tetapi selain beliau jujur, ada satu sifat lagi yang memperkuat sifat jujurnya beliau. Apa sifat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud? Beliau menyebutkan selain Rasulullah itu adalah as-shadiq, orang yang jujur. Nah, orang yang jujur itu kan berarti kan kita bisa melihat kejujurannya langsung dari beliau. Para sahabat tahu bahwasanya setiap apa yang keluar dari lisannya Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar. Begitu pula apa yang dipersaksikan oleh Rasulullah, maka itulah saksi yang jujur. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa dipercaya. Kalau kita sebagai sahabatnya Rasulullah, maka kita pasti akan tahu, oh beliau adalah orang yang jujur. Karena kita tahu bagaimana perilaku beliau, bagaimana tingkah laku beliau, bagaimana kehidupan sehari-harinya beliau. Akan tetapi selain beliau adalah seorang as-shadiq, maka Ibnu Mas'ud mensifati beliau juga dengan al-masduq. Bukan cuma orang yang jujur, tapi juga orang yang senantiasa untuk diakui kejujurannya. Orang yang jujur, tapi diakoni jujure oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Bahkan sampai sekarang kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti dia mengakui sifatnya Rasulullah ini. Beliau adalah orang yang jujur, dan kita senantiasa mengakui kejujurannya beliau. Dan bahkan dalam sirah Nabawiyah disebutkan bahwasanya bagaimana masyarakat Yahudi saat itu, bagaimana masyarakat Arab saat itu, mereka yang beriman sudah pasti mengakui kejujurannya Rasulullah, bahkan orang yang nggak beriman pun mengakui kejujurannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena saking terkenalnya kejujuran beliau dan karena saking percayanya masyarakat terkait dengan kejujurannya beliau, maka bukan saja disebut sebagai as-shadiq, tapi juga disebut sebagai al-masduq. Maka di sini Ibnu Mas'ud mensifati dengan mengatakan bahwa shadiqul masduq. Ini adalah orang yang jujur. Kenapa beliau menyampaikan ini? Kenapa beliau menyampaikan sifatnya Rasulullah sebelum menyampaikan hadisnya? Karena beliau ingin mengatakan bahwasanya yang disampaikan oleh Rasul ini bukan sesuatu yang mengada-ada dan begitu penting. Apa yang beliau sampaikan? Rasulullah SAW menyampaikan, Inna ahadakum yujma'u khalaqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap manusia itu Allah ciptakan dalam diri ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Masih dalam bentuk air mani. Kemudian summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari jadi dari air mani, maka kemudian berubah air mani itu menjadi segumpal darah 40 hari kemudian. 40 hari pertama masih berupa air mani, 40 hari kedua berubah menjadi 'alaqah atau segumpal darah, summa yakunu mudghah misla dzalik. Kemudian yang ketiga berubah 40 hari lagi menjadi mudghah, itu adalah segumpal daging. Maka yang namanya manusia semua punya siklus yang sama, tahapan manusia yang sama. Bahwasanya seorang manusia pasti dia akan dilahirkan dari perut seorang ibu, dan dalam perut seorang ibu selama 40 hari dia masih dalam bentuk nutfah, 40 hari kedua dia dalam bentuk alaqah, 40 hari yang ketiga dalam bentuk mudghah. Setiap manusia akan seperti itu, kecuali 3 orang saja. Di dunia ini hanya ada 3 manusia yang tidak dilahirkan dari seorang bapak dan dari seorang yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau ada tanpa adanya seorang bapak, tanpa adanya seorang ibu. Niko Adam. Yang kawin dia yang tidak punya, dia dilahirkan
dia dilahirkan ada karena adanya seorang bapak tapi tidak ada seorang ibu. Sinten menika? Siti Hawa. Oke, Siti Hawa itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, dilahirkan tanpa adanya seorang bapak tapi dilahirkan dari perut seorang ibu, itu adalah Isa putra Maryam. Oke, cuman 3 orang itu yang punya keistimewaan berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi ini awak dewi iki kabeh, maka kita semuanya ini pasti dilahirkan karena adanya seorang bapak dan seorang ibu. Itu jelas pasti. Maka kalau sampai hari ini kok sampai ada orang yang dia ngaku-ngaku kok dia iso lahir tanpa ono bapak, tanpa ono ibu, wah itu mesti goroh. Mesti ini, mesti pasti dia tidak jujur, pasti dia berbohong. Karena keistimewaan itu hanya Allah berikan kepada 3 orang itu saja. Nabi Adam alaihissalam, Ibu Hawa, dan yang ketiga adalah Isa ibnu Maryam. Cuman 3 itu. Oke, kita lanjutkan hadis tersebut. Summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Maka kemudian pada usia 4 bulan, kemudian Allah tiupkan dalam setiap janin itu roh. Maka yang namanya bayi itu, dia baru disebut sebagai calon bayi yang sudah punya nyawa kalau dia sudah berumurnya adalah 4 bulan. Karena di umur itulah Allah mengutus malaikat untuk meniupkan rohnya dalam setiap janin yang ada dalam perut setiap ibu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah Allah tiupkan ruh melalui malaikat dalam janin manusia itu, maka kemudian ditetapkanlah 4 hal dalam diri setiap janin tersebut. Apa yang ditetapkan? Ikat bin rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Setiap manusia maka akan ditetapkan 4 hal ketika dia masih dalam janin seorang ibu. Apa yang ditetapkan? Rizkinya. Kita semuanya ini Bapak Ibu, ketika kita sudah Allah tiupkan ruh dalam diri kita semuanya, ketika masih dalam perut ibu-ibu kita semuanya, maka Allah sudah menetapkan dan sudah memastikan kamu pasti akan Allah berikan rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ajalihi. Begitu pula ajalnya, waktu kematiannya. Yang ini menjadi penanda rezeki itu sudah habis. Kalau orang itu sudah rezekinya kok sudah habis, maka sudah pasti ajalnya juga pasti akan datang. Maka setiap manusia ketika dia masih dalam perut ibunya, maka sudah ditetapkan kapan dia akan dilahirkan dan kapan pula dia akan dimatikan. Begitu pula berapa pula kadar dari rezeki yang akan Allah berikan dalam setiap janin tersebut. Maka apa yang sudah kita dapatkan sampai hari ini, maka itu semuanya sebetulnya sudah Allah tetapkan ketika kita masih ada dalam janin ibu-ibu kita semuanya. Begitu pula Allah tetapkan yang namanya amalnya, wa amalihi. Amalnya juga Allah tetapkan. Syakiyun aw sa'idun. Baik amal itu akan memberikan kebahagiaan bagi dia, ataukah amal itu akan memberikan keburukan bagi dia. Maka 4 hal itu akan Allah tetapkan ketika manusia itu masih ada dalam perut ibunya. Bahkan ketika awal ruh itu ditiupkan dalam janin setiap diri kita masing-masing. Dan yang akan kita bahas adalah yang pertama tadi, yaitu adalah rezeki. Yang namanya rezeki, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya rezeki itu ada 3 macam. Yang namanya rezeki, ketika Allah akan memberikan rezeki itu kepada setiap hambanya, ada 3 jalan, ada 3 cara Allah memberikan rezekinya kepada setiap manusia. Rezeki yang pertama, ini adalah rezeki pokok, yang bisa kita sebut sebagai rezeki pokok, rezeki yang pasti menempel dalam setiap diri setiap manusia. Rasa digulai, rasa diusahake, pasti rezeki itu ada dalam setiap
diri seorang manusia. Rezeki apa itu? Adalah rezeki nyawa yang kita bawa ketika kita lahir di dunia ini. Begitu pula dengan semua yang melekat dalam diri jasad kita ketika kita lahir di dunia ini. Maka itu adalah rezeki yang mengikat dan menjadi rezeki pokok dalam diri kita semuanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, Allah menyampaikan wa ma min dabbah, dan tidaklah dalam setiap dabbah. Dabbah ini kan apa, Ibu? Hewan melata. Hewan melata. Kenapa di sini Allah menyebutkan hewan melata? Sing jenengane hewan itu kan salah satu makhluk Allah yang derajatnya di bawah manusia. Sing jenenge manungsa kalian hewan itu kan benten lho. Kita sama-sama punya nyawa. Kita sama-sama punya tubuh yang lengkap, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya hidung dan lain sebagainya. Akan tetapi ada satu hal yang membedakan kita dan manusia adalah bagaimana Allah menciptakan kita lengkap dengan piranti akal yang kita miliki yang berbeda dengan hewan itu. Maka di sini Allah menyebutkannya, Allah nggak langsung mengatakan wa ma min insanin. Tidaklah Allah menciptakan setiap manusia, bukan. Tapi di sini Allah menyebutkan wa ma min dabbah, dan tidaklah dalam diri setiap hewan yang melata, binatang yang melata. Kenapa Allah menyebutkan binatang? Karena derajatnya binatang itu lebih rendah dibandingkan manusia. Allah ciptakan hewan dengan tubuh yang lengkap, dengan memiliki nyawa yang sama dengan manusia, tetapi dia tidak Allah berikan yang namanya akal untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang masih layak ataupun tidak, mana yang benar, mana yang salah dan lain sebagainya. Maka di sini seolah-olah Allah akan mengatakan, wa ma min dabbah. Kalau saja yang namanya hewan melata itu Allah ciptakan fil ardi, di bumi ini, illa 'alallahi rizquha, Allah lekatkan dalam diri setiap dabbah tadi, dalam diri setiap hewan itu adalah rizquha, rezeki. Maka di sini Allah seolah mengatakan bahwasanya lawang kewan we tak ciptake tur tak kai rezeki, mosok ya kowe menungso sebagai khalifatul fil ard, sebagai ahsanul khaliqin, sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, mosok ya tak kai rezeki. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Lawang kewan we tak kai, mosok kowe lah tak kai. Sekadar hewan yang enggak punya akal, hewan melata yang nggak punya pikiran saja Allah berikan rezeki, dah apa menungso. Maka di sini Allah memberikan sebuah kalimat yang begitu indahnya, yang bukan sekedar memberikan kabar, akan tetapi lebih dari itu Allah memberikan gambaran bahwasanya yang namanya rezeki itu pasti melekat dalam setiap diri makhluk yang Allah ciptakan. Bahkan cuma sekedar hewan. Sing jenengane nyamuk, sing jenengane cecak, sing jenengane kewan, apapun itu, kecil maupun besar, maka sudah Allah tetapkan rezekinya masing-masing. Apalagi kita sebagai seorang manusia. Sebagaimana hari ini kita masih bisa menikmati rezeki yang melekat dalam diri kita, sebagaimana kita masih dengan mudahnya menghirup udara bebas untuk bisa kita nikmati tanpa perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pernah kita yang selama ini alhamdulillah namanya kita belum pernah merasakan susah dalam bernafas, kok toko-toko awak dhewe sudah ya Allah kula nyuwun nikmat saged napa saged nafas. Kalau kita jarang kan sami donga panten. Kecuali nek pancen dipun paringi cobaan tidak memiliki kebebasan untuk bisa menghirup udara secara bebasnya. Tapi kalau kita semuanya yang alhamdulillah sampai hari ini Allah berikan kenikmatan bisa hidup dengan begitu nyamannya, kita bisa menghirup udara dengan bebasnya, maka hampir mustahil kita semuanya kok minta kepada Allah, minta untuk kita bisa bernafas. Itu mustahil. Kita minta ya Allah paringi kula nyawa, kita mboten enten ya. Mboten enten ya.
Karena memang itu adalah rezeki yang melekat dalam diri kita semua. Tanpa perlu kita minta, tanpa perlu kita usaha, Allah sudah berikan nikmat itu. Dan bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan bernyawa di dunia ini. Binatang, tumbuhan, hewan melata, dan semuanya, jin, malaikat, maka semuanya juga sudah Allah lekatkan dalam dirinya masing-masing rezekinya ketika Allah ciptakan di dunia ini. Dan itu adalah rezeki yang pokok, yang pasti melekat dalam diri kita masing-masing. Itu adalah rezeki jenis yang pertama, rezeki yang pokok, yang pasti melekat tanpa perlu kita minta, tanpa perlu kita usaha untuk mendapatkannya. Kemudian rezeki yang kedua, itu adalah rezeki yang baru kita dapatkan kalau kita berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Dan ini berkaitan erat dengan yang namanya sunnatullah kita di dunia ini. Yen awak dhewe pengen duwe pengen duwe rezeki, ya berarti ya usaha. Pengen duwe duit, ya berarti ya usaha. Awak dhewe pengen iso mangan, ya berarti ya kudu nang sawah nek gaweane pancen petani. Nek pancen duwe gaji, ya berarti ya kudu mlebu nang kantor. Nek pengen duwe duit, ya berarti kudu kerja. Maka itu adalah rezeki yang kedua, rezeki yang baru kita dapatkan kalau kita berusaha untuk bisa mendapatkan rezeki itu dan bisa menikmati rezeki itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Kalau ayat yang pertama tadi itu merupakan sebuah berita. Allah cuma menyampaikan bahwasanya, hei para makhluk, hei para manusia, aku ini menciptakan yang namanya hewan melata itu bukan cuma sekedar fisiknya, tapi juga aku bersamakan dengan fisiknya itu adalah rezeki dari setiap makhluk yang aku ciptakan. Maka redaksinya atau kalimatnya adalah berita. Ini betul. Allah cuma menyampaikan bahwasanya, hei manusia, aku tuh sudah menciptakan hewan, begitu pula menciptakan kamu sekalian, bukan cuma sekedar fisik, tapi juga aku lekatkan dalam setiap jiwanya, itu adalah rezeki yang sudah aku tetapkan dalam setiap makhluk yang aku ciptakan. Maka kalimatnya adalah kalimat berita. Allah paring jadi pawartos dumateng kula panjenengan sama. Akan tetapi di ayat yang kedua ini Allah menggunakan kalimat perintah. Apa yang Allah sampaikan? Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Kalau yang pertama tadi Allah sampaikan secara umumnya semua makhluk, bahkan makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling derajat yang rendah dibandingkan manusia saja Allah berikan rezekinya. Maka kalau ayat untuk rezeki yang kedua ini Allah khususkan kepada siapa? Kepada manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Apa yang disampaikan Allah? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah, kulu. Kalimat perintah. Makanlah, mangano. Maka yang namanya makan ini tentunya tidak bisa kemudian kita cuma sekedar lingkuh menemui nang omah pepuron teko-teko kok mangane teko ini ora mungkin. Maka ketika Allah memerintahkan kita makan, maka berarti Allah memerintahkan kita untuk mencari cara, piye carane kowe ben iso mangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari makanan-makanan yang thayyib. Sama. Rasul saja yang merupakan utusannya Allah, manusia yang pilihan, manusia terbaik yang Allah pilihkan dari setiap manusia, dari setiap umat yang Allah turunkan Rasul di dalamnya, itu saja harus mencari cara untuk bisa mendapatkan makanan, apalagi kita sebagai orang sing ibadah yo isih kadang-kadang isih bolong-bolong, poso ya kadang isih
kadang poso kadang ora, salat tahajud kadang iso tangi iso ora. Maka lawang sing wis taat kuwi sekelas Rasul saja, beliau juga masih bekerja untuk mendapatkan makanan, maka apalagi kita sebagai manusia biasa, maka juga sama. Kita juga diperintahkan untuk bisa mendapatkan makan selama kita bisa mengusahakan untuk mendapatkan makanan tersebut. Sarannya cuma satu. Apa sarannya? Min thayyibat, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah merintahkan kita makan makanan dengan cara dan juga makanan yang thayyib. Makanan yang halal yang kita pastikan caranya untuk mendapatkannya adalah cara yang benar dan juga makanan yang kita makan adalah makanan yang baik. Maka rezeki jenis yang kedua ini baru kita dapatkan kalau kita berusaha untuk bisa mendapatkan rezeki tersebut. Kalau kita nggak berusaha, ya wajar bakal oleh rezeki itu. Oke. Kalau rezeki yang pertama tadi itu pasti melekat, yang bahkan tanpa kita minta pun juga Allah kasih. Bahkan manusia yang Allah berikan keistimewaan namanya orang yang dia namanya memiliki pikiran yang kurang, walaupun sinten Pak Wo nih, yang benar. Pak Wo ini kan gamane secara akal mungkin ada kekurangan yang melekat dalam dirinya beliau, akan tetapi nek awak dhewe delok sakniki kan umur beliau manipun pun 50 tahun. Selama 50 tahun beliau hidup di dunia ini. Apa ya tahu daerah iso mangan selama 50 tahun tersebut. Nyatanya nggih, mana? Nyatanya kita sugeng antos sakmenika. Maka itu adalah rezeki yang melekat dalam dirinya seorang Pak Bowo ini. Akan tetapi ketika kita sebagai orang yang Allah berikan piranti begitu lengkapnya, Allah berikan kita fisik yang lengkap, Allah berikan kita tambahan yang berbeda dengan makhluk yang lainnya, yaitu adalah akal, maka berarti kalau kita mau mendapatkan harta yang lebih dari harta yang melekat dalam diri kita, dari rezeki pokok kita, maka berarti kita harus berusaha untuk bisa mendapatkan rezeki itu. Maka semakin kita berusaha secara kuat, maka semakin besar pula peluang rezeki yang akan kita dapatkan. Dan itu adalah sunnatullah. Dan itu merupakan ketetapan Allah yang pasti kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Dan itu adalah rezeki yang baru kita dapatkan kalau kita mau berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Dan rezeki yang kedua, begitulah rezeki yang pertama tadi, itu merupakan dua rezeki yang Allah berikan kepada setiap manusia, siapapun dia, apapun dia kastanya, laki-laki ataukah perempuan, dia anak orang kaya ataukah orang miskin, bahkan juga apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang non-muslim. Maka ampun heran Bapak Ibu, kok kemudian kita protes dalam tanda kutip, kita protes sama Allah, ya Allah, lah niku tiyang kafir, jadi mboten muslim lah kok malah luwih sugih malah niku lho sing muslim. Lho kan berarti kan lho dek yo kerja kok. Dek duwe rezeki yang melekat dan dia juga berusaha untuk mendapatkan rezeki yang jenis yang kedua tadi. Dek nyambut gawe yo petol, dek nyambut gawe yo kerja keras, dek nyambut gawe yo itu posisi sing dhuwur, yo pantes nek dek duwe rezeki yo sing dhuwur. Karena memang dua rezeki yang pertama ini, rezeki yang melekat dan juga rezeki dari berusaha, itu merupakan dua rezeki yang Allah berikan kepada siapapun itu, tidak terkecuali. Ya, begitu pula hewan juga sama. Hewan kalau ada yang mau menang wae nang kandang ya bakal oleh mangan gitu. Kecuali nek ada pancen diingu kalau wong, apa nek dhek iso metu boleh pangan. Nek dhek mau menang wae ora bakal oleh pangan. Begitu pula kita semuanya. Kita memang sudah dikasihkan Allah rezeki pokok kita. Kita punya nyawa, kita masih punya nikmat untuk bisa menghirup udara dengan begitu bebasnya. Tapi nek ada gelem metu boleh pangan, ya ora bakal oleh mangan. Karena memang dua rezeki itu tadi, itu dua rezeki yang pasti melekat dalam diri setiap manusia. Maka karena itu merupakan dua rezeki yang sudah pasti melekat, maka kita jangan pernah iri dengan dua rezeki itu. Oke, jangan pernah kita iri, wah delok wong liya ketoke kok dhewe meneng-meneng wae kerjane yo gampang, gerlu-gerlu gitu kan. Jadi oke gitu.
Sing nembe viral kan ana sing protes oh PNS dhewe emang mlebu teko absen bar kuwi yo meneng wae nang kantor kuwi yo bali. Gajine akeh jane pendidikan. Rumangsane ya tadi kan. Tapi nyatane ya nggih setiap orang kan punya punya tugas masing-masing, punya beban kerja masing-masing yang tentunya itu semuanya sesuai dengan kadar yang sudah Allah tetapkan bagi setiap manusia itu. Maka kita jangan pernah iri dengan dua rezeki yang pertama. Tapi lain lagi dengan rezeki yang terakhir, rezeki yang ketiga. Ini rezeki yang hanya Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa dan terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dua rezeki yang pertama, rezeki yang pokok dan juga rezeki karena berusaha untuk bisa mendapatkan rezeki itu, maka itu merupakan dua rezeki yang Allah berikan kepada setiap manusia siapapun itu, baik muslim maupun non muslim. Maka yang ketiga, ini hanya Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti rezeki yang ketiga ini merupakan rezeki istimewa yang hanya Allah berikan kepada kita sebagai seorang mukmin. Maka rezeki inilah yang hendaknya perlu kita ireni dari setiap manusia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalam surah yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah," maka siapapun itu yang dia yattaqillah, dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Di sini Allah menyampaikan dengan kalimat yattaqillah. Nek dalam bahasa Arab ini kok namanya fi'il mudhari. Artinya apa? Maksudnya adalah fi'il mudhari itu menunjukkan sesuatu yang sedang dan terus dilakukan. Maka di sini Allah mengatakan yattaqillah, bukan waman ittaqillah, bukan, tapi wa may yattaqillah. Maka di sini artinya kalau kita artikan secara bahasa, maka berarti bahasa lengkapnya adalah siapapun yang terus dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang namanya takwa ini Bapak Ibu, mboten mong nek pas awak dhewe salat. Mboten nek wong pas awak dhewe poso. Mboten namung pas awak dhewe mlebu Ramadan, mboten. Akan tetapi yang namanya takwa itu adalah sebuah perbuatan yang terus dan akan terus untuk kita lakukan sampai kita nanti Allah wafatkan suatu saat nanti. Maka yang namanya takwa itu karena sesuatu yang terus-menerus untuk kita lakukan, maka pantas kalau wasiat takwa itu menjadi rukun khutbah yang pasti akan terus-menerus untuk diingatkan oleh para khotib ketika khutbah Jumat. Yang namanya wasiat takwa niku ora sekedar bola-bali ngomong kuwi boten Bapak Ibu. Sing jenenge wasiat takwa niku itu merupakan rukun khutbah. Nek khutbah kok ora ana wasiat takwa, khutbah mboten sah. Maka yang namanya khutbah Jumat kudu wonten wasiat takwa. Isine kudu wonten wasiat takwa. Maka kan kadang khatib mengatakan usi nafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Ataupun dengan kata-kata yang lainnya. Itu merupakan rukun. Jangan sampai awak dhewe ngomongke menipun nggih Bapak-bapak ingkang dados khatib menika. Jangan sampai kita pun ngomongke panjang lebar ceramah khutbah tapi lali ra ngomongke takwa niku boten sah. Oke, yang namanya rukun khutbah itu salah satunya adalah wasiat takwa. Dan ini diingatkan setiap minggunya. Kenapa diingatkan? Ya karena emang ini adalah ibadah yang harus terus-menerus untuk kita lakukan. Sing jane ketakwaan niku ora mung nek pas awake ibadah, tapi setiap waktu. Kapanpun itu, kita harus senantiasa untuk memegang teguh, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa kemudian ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah? Maka dalam ayat ini Allah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kelebihan ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang senantiasa dan terus-menerus menjaga ketakwaannya, yang pertama itu adalah yaj'al lahu makhraja.
Allah menjanjikan bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan untuk bisa terus-menerus bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi di dunia ini. Sing jenengane masalah urip niku mesti wonten apa ya? Ora wonten wong urip teng dunya kok ora duwe masalah niku mustahil. Wonten. Siapapun itu, bahkan orang sing ketoke uripe enak banget. Padahal delok mari artis ketoke duwite akeh. Arep nang Bali yo gampang, arep metu Singapura yo kapan wae yo iso, arep tuku tas sing koyo opo yo iso. Akan tetapi kita nggak tahu apa masalah yang ada dalam setiap diri manusia itu. Saya jamin, sing jane menungso mesti duwe masalah. Maka jalan yang Allah berikan ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, maka jalannya itu cuma satu kuncinya. Kenapa kuncinya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita takwa sama Allah, maka janji Allah apa? Yaj'al lahu makhrajan. Lagi-lagi Allah menggunakan kata mudhari yang sifatnya terus-menerus. Kalau kita terus-menerus takwa, maka terus-menerus Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi di dunia ini. Itu jaminan. Nek awak dhewe kok duwe masalah niku, maka biasanya justru malah yang kita kedepankan adalah ibadahipun lho. Wonten napa ada cerita dari kula lagi kesupen saking Ustaz sinten. Niku tanggane niku dhek pas bodho niku kan mudik. Mudik bodho jale le mudik niku ya rada suwe, seminggu rong minggu. Nah, setelah 1 minggu, 2 minggu dia pulang ke kampung halaman, malah kemudian dia pulang nih ke rumahnya yang ada di daerah tertentu. Begitu masuk ke rumah, apa yang mereka dapati? Ternyata omahe dibobol maling. Omahe dibobol maling, laptopnya hilang, emasnya hilang, surat-surat itu hilang. Maka apa yang dilakukan oleh orang tadi, sahabat seorang ustaz tadi? Yang dia lakukan orang jor lapor polisi, betul nggak? Tapi apa yang dilakukan? Sholat. Justru yang di tempat dia mengadu pertama kali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya sholat apa? Sholat mutlak. Ya. Kalau kita sedang dalam keadaan gundah gulana, kita sedang merasa kesulitan, bahkan kalau para ulama itu, kalau mereka mau menulis kitab itu, mereka biasa sholat 2 rakaat terlebih dahulu baru dia nulis kitab. Sholat ini apa? Sholat mutlak. Sholat mutlak. Berarti niatnya adalah sholat mutlak, sholat sunnah untuk bisa mempermudah setiap urusan kita semua. Niatnya sholat nikmawan. Tapi nek pas yang dilayani kok pas jatai sholat duha, waktu duha mana jam 9, maka ya sholat duha. Nah saat itu kan dilayani pas lagi sholat maghrib, ya berarti ya sholat maghrib, berarti tambahi sholat sunnah rawatib setelah maghrib maupun sebelum maghrib. Begitu pula tambahkan dengan sholat sunnah yang lain. Nah, maka begitu mereka sholat 2 rakaat, dilalai sejam kemudian, malah yang telepon, langsung oke. Hari berikutnya juga sama, dilalai hari berikutnya, orang untuk orang emas, materi apa? Materi emas, sing dilalai saya langsung berarti atas nama bapak. Maka kalau kita mengadunya sama Allah, maka berarti yang langsung akan berikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu. Maka biasakan Bapak Ibu, nek awak dhewe kok duwe masalah, awak dhewe ngadu pertama iki ora karo tangga. Awak dhewe ngadu pertama itu orang gawe status, betul. Tapi awak dhewe ngadu pertama itu adalah kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya kuasa untuk mempermudah masalah kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kuncinya cuma takwa kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Itulah takwa kepada Allah. Selain itu, apa yang Allah janjikan? Selain Allah akan memberikan kemudahan dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalahnya, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bukan sekedar mengeluarkan dia dari masalah-masalah dunianya, tapi juga Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sing jenenge rezeki niku kadang mboten namung duit, kadang mboten namung harta,
akan tetapi bagaimana Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan yang kita hajatkan dalam diri kita. Maka kalau kita semuanya ini membiasakan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita membiasakan diri kita untuk ibadah, maka terkadang ada hal-hal yang tanpa kita duga itu ternyata justru merupakan balasan yang Allah berikan dalam setiap doa-doa kita. Biasanya pun kadang tapi kan kadang awak dhewe iki endo dan tidak mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nonton toh yang numanipun sampun nonton apa? Oh, sampun. Oh, nggih. Apa namanya? Terkadang kita ini lupa bahwasanya rezeki kita ini sudah Allah berikan tapi ternyata kita masih saja mengakui bahwasanya oh bukan mergo usahaku. Oh kuwi mergo aku ngene. Tapi bahwasanya semua rezeki yang kita dapatkan itu selanjutnya harus kita kembalikan lagi bahwasanya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun rezeki yang kita dapatkan, apapun bentuknya, dalam bentuk harta maupun yang lainnya, maka satu hal yang harus kita sampaikan, kita ucapkan setiap kita mendapatkan rezeki adalah senantiasa kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Supaya kita sadar, sing tak oleh iki, rezeki sing tak peroleh ini itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu kita tancapkan dalam hati kita dan kita yakini dalam diri kita semuanya bahwasanya tidak ada satupun rezeki yang Allah berikan itu tanpa ada campur tangan Allah dalam rezeki-rezeki yang kita dapatkan di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan rezeki kita semuanya, meluaskan rezeki kita semuanya dan memudahkan kita semuanya untuk menjadikan rezeki itu sebagai jalan kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akhiri kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wal akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.